Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Wasallim tasliman katsira, amma ba'd. Pengurus DKM Masjid Al-Ihsan yang saya hormati, pembawa acara, alhamdulillah pada kesempatan kali ini bahagia bisa bersilaturahim walaupun tidak bertatap muka langsung, tapi melalui aplikasi nampaknya tidak menghalangi kita untuk bersilaturahim dan juga melakukan kajian meskipun dari rumah kita masing-masing. Insya Allah mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini tidak akan mengurangi nilai dari sebuah tholabul ilm, ya, tidak mengurangi nilai dari sebuah silaturahim yang kita lakukan. Insya Allah, apalagi ini di bulan suci Ramadan, semoga ya, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pahala yang berlipat ganda. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya diundang oleh DKM untuk menyampaikan satu materi yang diberi judul adalah tetap semangat beribadah di tengah wabah. Memang kalau kita melihat dari kondisi kita saat ini, tentu saja sama-sama kita merasakan bahwa Allah telah mentakdirkan kita menjadi saksi di tahun 2020 ini sebagai sebuah kejadian, ya, saksi dari sebuah kejadian di mana terjadi sebuah wabah yang cukup menghebohkan dunia, merepotkan dunia, bukan cuma Indonesia, akan tetapi hampir seluruh negara-negara di dunia nampaknya ya memiliki kesulitan tersendiri ya untuk menghadapi wabah COVID-19 ini. Namun kita sebagai umat Islam tentu saja tidak patah semangat untuk tetap menghidupkan malam khususnya 10 terakhir dari bulan suci Ramadan ya untuk kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sudah mempersiapkan beberapa slide untuk disampaikan pada kesempatan kali ini ya, insyaallah. Sebentar saya persiapkan terlebih dahulu ya. Ya. Oke. Sesuai dengan yang tadi disampaikan oleh pembawa acara ya, bahwa pada malam hari ini saya akan menyampaikan satu materi tetap semangat beribadah di tengah wabah. Sama-sama kita pahami bahwa ketika ya, PSBB diberlakukan di Kota Depok, maka salah satu ya konsekuensi yang kita terima adalah dilarang mengadakan perkumpulan melebihi dari 5. Dan tentu saja ini akan menjadikan ibadah-ibadah kita bukan cuma sekedar di bulan Ramadan, bahkan sebelum Ramadan sudah mulai banyak yang terganggu. Ya, seperti ibadah sholat berjamaah yang biasa kita lakukan di masjid, maka akhirnya tidak bisa kita lakukan. Begitu pula dengan sholat Jumat. Nah, insya Allah ya, dalam kesempatan ini saya ingin berbagi ya cerita atau berbagi sebuah tips ya untuk bagaimana agar kita bisa tetap semangat beribadah di tengah wabah di Ashrul Awakhir dari bulan suci Ramadan. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ya melihat beberapa slide yang sudah saya siapkan ya. Ya. Kalau kita bicara tentang bulan suci Ramadan ya, ini adalah satu hal yang mungkin ya banyak di antara kita yang kadang lupa bahwa paket bulan suci Ramadan ini adalah datang kepada kita setiap tahun satu kali. Ya. Dan ini adalah kesempatan emas. Ya. Kesempatan emas untuk
kembali memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan datang untuk mengingatkan kita bahwa tujuan diciptakan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah padanya. Dan nantinya setelah kita keluar dari bulan suci Ramadan, mudah-mudahan kita bisa membuka lembaran baru. Namun sayang, Ramadan demi Ramadan, dari satu tahun ke tahun yang sudah kita lalui, kadang hanya sebagai sebuah ibadah ritual. Ya, sebagai sebuah ibadah yang sifatnya hanya seremonial. Sehingga banyak ya di antara kita ketika kedatangan bulan suci Ramadan, bukan inti dari bulan suci Ramadannya, tetapi sebuah ibadah yang sebenarnya inti, tetapi dijadikan menjadi seperti seremonial. Yang sebenarnya itu utama, tetapi hanya sekedar ikut-ikutan. Ya. Sehingga tidak memiliki nilai. Ya, tidak tertanam di dalam diri setiap muslim yang melaksanakan ibadah tersebut di bulan suci Ramadan. Nah, oleh karena itu, ya, pada kesempatan kali ini, ya mudah-mudahan saya bisa ya, kembali mengingatkan terutama diri saya dan juga yang ikut pada kesempatan malam hari ini bahwa ini adalah kesempatan yang belum tentu bisa kita bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan di tahun yang akan datang. Salah satu yang membuat kalau saya pribadi ya bersemangat untuk beribadah di bulan suci Ramadan walaupun dari rumah, tidak bisa kita melakukannya di masjid, ya adalah mengingat dosa-dosa kita yang begitu banyak sejak akil balik sampai dengan sekarang. Coba jamaah sekalian, kita sama-sama mengingat. Sejak berapa, umur berapa kita mulai akil balik. Dan pada saat kita mulai akil balik, coba kalau sekarang kita masing-masing mengingat. Berapa sholat yang sudah kadang-kadang ditinggalkan secara sengaja. Berapa tahun mungkin Ramadan ada yang bolong-bolong, bahkan ada yang tidak melakukan ibadah Ramadan. Dan ketika sudah mulai bekerja, berapa banyak uang yang sudah kita terima, kadang kita tidak infakkan, kita tidak sedekahkan, kita tidak zakatkan. Berapa banyak yang sudah berkeluarga tetapi belum bisa memperlakukan istri atau pasangan dengan baik. Berapa banyak yang sudah dititipkan anak oleh Allah Subhanahu wa taala akan tetapi belum dapat ya mengarahkan, mendidik, membina, membimbing titipan Allah berupa anak tersebut dengan sebaik-baiknya. Nah, ini yang harus selalu menjadi ingatan kita agar kita bersemangat melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Kalau tidak, maka kapan lagi kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan? Siapa yang menjamin kita akan bertemu lagi dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang? Nggak ada yang bisa menjamin. Tidak ada yang tahu apakah kita masih bisa lagi bertemu dengan bulan suci Ramadan di tahun yang akan datang. Tahun ini saja, Ramadan kita sudah dihantui oleh COVID-19. La samahullah, wallahu a'lam. Apa yang akan terjadi nanti di tahun 1442 Hijriah? Nah, oleh karena itu, mumpung kita masih ada di bulan suci Ramadan di tahun 1441 Hijriah, masih ada sekitar 8 malam lagi atau 7 malam lagi. Ayo kita manfaatkan. Kalau enggak sekarang, kapan lagi? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan setahun atau ampunan terhadap dosa-dosa yang lalu hanya ada di bulan suci Ramadan. Di luar bulan Ramadan nggak ada. Atau ada satu paket yang memang juga berulang setiap tahun. Tapi sayang kitanya belum tentu ada di sana dalam setiap tahunnya. Yaitu perjalanan ibadah haji. Ya, karena pada tanggal 9 Dzulhijjah, pada saat wukuf di Arafah, itulah salah satu waktu yang diulang oleh Allah setiap tahunnya sebagai tempat yang mustajab. Tempat yang bisa di mana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan doa kita tidak akan ditolak. Nah, tetapi kan belum tentu kita bisa melakukannya, apalagi sekarang ya. Para jamaah haji yang sudah melunasi biaya ongkos naik hajinya atau ONH-nya saja masih ketar-ketir apakah tahun ini berangkat haji atau tidak. Nah, oleh karena itu bulan Ramadan yang ada, mari yang ini yang kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Lailatul Qadar belum turun di tanggal 21 kemarin, di malam 21 kemarin. Kan masih ada 23, 25, 27. Ya karena Rasulullah mengatakan Lailatul Qadar itu kan di bulan-bulan ganjil.
Mudah-mudahan masih ada 23, 25, 27 ya. Nah, akan tetapi kita pun ya dalam melaksanakan ibadah, baik itu Lailatul Qadar atau bukan, kan kita tetap semangat karena kita tidak tahu kapan Lailatul Qadar itu akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kembali ya, momentum kita berada sekarang di bulan suci Ramadan tahun ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tentu saja kita tidak memungkiri ini ibarat orang sedang long march atau sedang lomba, ini sudah mau dekat-dekat finish, biasanya ya kondisinya sudah mulai menurun. Ya, kondisinya sudah mulai menurun. Di 10 pertama biasanya masih semangat. 10 kedua begitu pula ya semangat ya. Nah, 10 ketiga biasanya sudah semakin melemah. Nah, ini sebenarnya kondisi ini ya sering terjadi pada setiap individu, siapapun dia. Biasanya merasakan hal seperti itu. Penyebabnya sebenarnya adalah karena persiapan kita yang kurang. Nah, ketika persiapan kurang, akhirnya tidak punya lagi energi untuk bisa menyelesaikan sampai ke finish dengan semangat yang seperti kita miliki di hari pertama. Ya, saya selalu mengatakan kalau dalam tarhib Ramadan, kenapa ya kita tidak mempersiapkan Ramadan sebagaimana ya pembalap F1 mempersiapkan mobilnya, fisiknya, dan timnya agar dia bisa finish pertama. Begitu pula, mengapa ya orang tidak mempersiapkan Ramadan sebagaimana orang yang sebenarnya ya mencari kemaslahatan dunia, misalnya saja kalau mendengar di mall itu ada diskon, biasanya kan orang ya khususnya ibu-ibu tentunya ya, itu wah sangat semangat sekali untuk pergi ke sana. Dipersiapkan dengan segala sesuatunya. Bahkan banyak orang yang ngantri gitu ya untuk mendapatkan sebuah barang-barang yang branded, mungkin baru keluar, apalagi limited edition, itu biasanya wah itu banyak sekali orang yang mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Tapi kan sayang, Ramadan tidak dipersiapkan seperti itu. Apalagi tahun ini, menjelang 2 pekan menjelang Ramadan, kalau tidak salah ya, COVID-19 ini sudah mulai banyak mengganggu persiapan kita untuk bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya menghadapi bulan suci Ramadan. Bapak dan Ibu serta hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, Ramadan ini kan sebenarnya kalau kita lihat dari 10 pertama itu rahmat, 10 kedua itu ampunan, dan di 10 ketiga nanti itkun minan nar, pembebasan dari api neraka. Ini adalah satu hal yang momentum yang sudah dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Lalu man qoma. Kalau tadi man shoma, sekarang saya bacakan man qoma. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Saya yakin sudah banyak ya para penceramah yang membahas tentang hadis ini. Tapi yang perlu kita pahami adalah di situ ada syarat imanan wahtisaba. Kita harus yakin bahwasanya ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah disiapkan ya pahalanya, yang sudah disiapkan balasannya. Untuk saum, Allah mengatakan as-saumu li wa ana ajzi bihi. Saum itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Sementara pahala yang lain yang disiapkan oleh Allah bahwa kita diampuni dosa selama 1 tahun. Tapi ingat ya, bukan semua dosa kita loh diampuni. Itu adalah hanya dosa kita yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dosa kita sesama manusia, tentu saja tidak diampuni. Karena sebelum kita minta ikhlasnya, minta ridhonya, kalau kita menzolimi, kita minta supaya apa yang pernah kita zolimi, apakah dalam bentuk harta harus kita kembalikan, ya. Kalau bentuk barang juga harus dikembalikan, ya. Kalau memang kita pernah menyakiti, apakah harus dibalas? Ya, sehingga nanti dengan demikian orang tersebut mau memaafkan kita. Jangan sampai nanti kita sudah menganggap ya kita ibadah Ramadan dari 10 pertama, 10 kedua, 10 ketiga, kita semangat sekali. Lalu kita mengatakan bahwa sudah semua dosa kita diampuni. Kita lupa bahwa kita masih punya amanah, hutang belum dibayar, harta yang kita dapat masih hasil dari ya upaya yang apakah itu masih subhat, apakah itu haram, ya, apakah kerjaan kita juga masih banyak ya melakukan tipu-tipu dan seterusnya. Nah ini semuanya kan
tidak termasuk yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena itu terkait dengan hak sama manusia. Ya mungkin saya kira jamaah sekalian juga banyak yang pernah mendengar tentang hadis muflis, hadis orang yang bangkrut nanti ketika datang di akhirat kelak. Ya mereka tidak lagi memiliki harta atau memiliki pahala untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah. Kenapa? Karena walaupun dia ibadahnya rajin di dunia, tapi ternyata pada saat di akhirat nanti banyak sekali orang yang antri yang ingin agar apa yang dulu diperbuatnya di dunia itu bisa diselesaikan di akhirat. Selagi dia masih punya pahala, dia bisa bayar dengan pahala. Tapi ketika pahalanya habis, maka akhirnya dosa orang-orang yang pernah didolimi yang akhirnya diberikan kepada dia, yang akhirnya dia masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Tentu kita tidak menginginkan hal itu terjadi pada diri kita. Nah, oleh karena itu, ya Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya dosa yang diampuni pada saat Ramadan ketika kita mendapatkan kesempatan ya untuk berdoa ya mulai maka itu adalah hanya dosa yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang tidak terkait dengan Allah khususnya yang terkait dengan sesama umat manusia, maka itu tidak akan diampuni. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan ya dengan adanya ya saya menyampaikan materi ini, ke depannya kita bisa lebih hati-hati lagi dan mengingat-ingat kembali kira-kira ya kita masih punya sangkutan apa nih dengan sesama manusia ya. Apakah dengan teman di kantor, apakah dengan tetangga, ataukah mungkin dengan orang tua atau dengan saudara ya. Banyak hal-hal yang belum kita selesaikan. Baik Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kalau kita bicara tentang saum, rasanya kalau kita tidak semangat itu mungkin ilmu kita yang kurang gitu ya. Karena sebenarnya saum ini ketika Allah mewajibkan kepada kita, tujuannya kan sudah dijelaskan. Di ujungnya dikatakan la'allakum tattaqun. Lalu dalam hadis Rasulullah SAW sebagaimana yang saya sampaikan di dalam slide ini, asyamu junnah. Saum itu adalah tameng, pelindung. Maka sebenarnya kalau kita melaksanakan ibadah saum dengan sebaik-baiknya, maka sebenarnya kita nggak ada yang perlu kita takutkan. Ya, karena saum ini atau ibadah puasa ini menjadi pelindung dari apapun yang menjadi kekhawatiran kita. Apa sih yang kita takutkan? Yang kita takutkan misalnya kalau sekarang COVID-19. Apalagi yang kita takutkan? Takut bangkrut. Ya, apalagi? Mungkin karena kita punya kesalahan, takut dipenjara. Ya, dan segala macamnya. Tapi dengan ibadah saum ini, kita akan mendapatkan satu hidayah dari Allah, di mana Allah akan mengingatkan kita. Ingat loh, ya, dengan saum. Ya, lapar, ya kita. Lalu dengan qiyamul lail, ya, dengan kita sholat taraweh, dengan kita zakat. Karena kan di bulan suci Ramadan ibadah juga bukan cuma sekedar sholat saum saja, tapi juga ada zakat, infak, dan sedekah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ya, makanya Rasulullah SAW ketika di bulan suci Ramadan, ya ibadah yang dilakukan itu adalah diantaranya juga dengan berinfak. Dan disebutkan di dalam hadis Rasulullah yang sahih bahwa infaknya Rasulullah seperti angin yang berhembus. Saking banyaknya. Karena selama 11 bulan, Rasulullah SAW jihad fisabilillah, dapat ghanimah, dan banyak sekali yang sudah dikumpulkan. Maka ketika di bulan suci Ramadan, saatnya untuk berinfak, bersedekah, berzakat. Nah ini yang kadang-kadang kita tidak lakukan. Ya, jadi kita hanya bicara hanya saumnya saja, tapi kadang zakatnya tidak kita kerjakan. Padahal kalau kita sudah saum dan juga kita melakukan ibadah zakat, ya maka itu semuanya menjadi pelengkap. Ya, saumnya sebagai tameng, sebagai pelindung, sementara zakatnya menjadi pembersih, pembersih untuk harta dan pencuci untuk jiwa kita. Wah, luar biasa. Ya, makanya ada zakat fitrah bagi yang memang belum memiliki harta untuk bisa dizakatkan karena belum mencapai haul dan belum juga mencapai nisab, maka tetap ada kewajiban zakat yang lain, itu zakat fitrah. Ya, nah insya Allah mudah-mudahan ini pun akan menjadi kelengkapan untuk kita semakin ya bersemangat untuk melakukan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk ya menambah semangat kita beribadah di tengah wabah, saya mengingatkan diri saya dan juga
beberapa orang yang pernah mengikuti kajian saya katakan, bagaimana caranya kita menghadirkan masjid di rumah kita. Dan ini alhamdulillah, ketika saya sampaikan pada saat tarhib Ramadan, sekarang banyak sekali teman-teman yang mengatakan, alhamdulillah Ustaz, ya karena dulu sudah diingatkan bagaimana menghadirkan suasana masjid di rumah kita masing-masing. Sekarang ini banyak teman-teman yang mengatakan bahwa alhamdulillah kami yang biasanya taraweh pakai surat-surat pendek, sekarang akhirnya taraweh jadi pakai surat-surat panjang. Mengapa? Karena kami informasikan, sholat sunat itu kita boleh sambil baca Al-Quran. Karena kalau tidak baca Al-Quran, sholat sunnah nih di rumah, bacaannya itu lagi, seperti misalnya Al-Hakumut dengan Qul huwallahu ahad, itu di rakaat pertama. Rakaat kedua nanti wal asri dengan Qul huwallahu ahad. Giliran 15 hari diganti, ya Al-Qadar dengan Al-Hakumut, ya nanti Al-Qadar dengan Al-Asr, Al-Qadar dengan Al-Humazah, dan seterusnya. Seperti itu. Kan bosan kalau setiap tahun, setiap tahun. Kalau setiap malam, masa bacanya itu lagi. Ya makanya, dengan adanya COVID-19, akhirnya kita sholat taraweh di rumah masing-masing bersama keluarga kita. Kan kita bisa membaca ayat sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau belum punya banyak hafalan, maka kita bisa membaca bisa menjadi imam sholat dengan membaca dari Al-Quranul Karim. Waktunya juga lebih fleksibel kalau di rumah. Nah, oleh karena itu ini salah satu yang saya sampaikan pada saat ya tarhib Ramadan, bagaimana menghadirkan suasana masjid di rumah kita masing-masing. Dan sekarang di 10 hari terakhir sama. Ya, nanti saya berikan beberapa fatwa yang sudah menyatakan bahwa kita boleh iktikaf di rumah kita masing-masing. Nah, ada yang sudah memfatwakan seperti itu. Dengan demikian, ya kita hadirkan suasana iktikaf di rumah kita. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita berinteraksi dengan Al-Quran, ya, kita buat kajian fikih ibadah di rumah bersama istri dan anak-anak, ya, tentang apakah tata cara bersuci kita sudah benar atau belum, tata cara wudhu kita sudah benar atau belum. Kalau perlu ambil buku, ya, buku yang menjelaskan tentang tata cara ibadah secara dasar, yang memang itu adalah fardu ain yang harus kita lakukan. Yang kedua, misalnya kita bicara tentang bagaimana ya sholat taraweh dan qiyamul lailnya. Sepakati ya dengan istri dan anak-anak. Apakah 1 halaman, apakah setengah halaman, apakah setengah lembar. Nah, itu disepakati. Karena kalau ini kita bisa sepakati, kita bisa lakukan setiap malam, insya Allah ya suasana rumah akan menjadi sangat-sangat nikmat. Begitu pula iftar dan sahur, ya iktikaf, karena sudah ada fatwanya iktikaf di rumah ada yang membolehkan. Idul Fitri juga sudah ada fatwanya, kalau memang nanti kita tidak boleh sholat di tanah lapang, maka kita bisa melakukan sholat Idul Fitri di rumah masing-masing. Nanti di akhir sesi, di akhir slide akan saya sampaikan. Baik, nah bagaimana kita menghadirkan suasana masjid, suasana iktikaf di rumah kita masing-masing? Yang pertama tentu saja interaksi dengan Al-Quranul Karim. Kalau kita iktikaf, apa sih yang kita lakukan? Kan baca Al-Quran. Ya, baca Al-Quran ketika kita iktikaf di masjid, ya, berzikir, ya, bertasbih, bertahmid, bertahlil, dan bersolawat. Itu semuanya kita lakukan biasanya di masjid. Bedanya sekarang, kita bawa saja yang biasa kita lakukan di masjid, kita jadikan itu di rumah. Terutama interaksi kita bersama Al-Quranul Karim. Ya. Kalau memang bacaan kita baik, ya kita ajarkan kepada istri dan anak-anak kita. Kalau bacaan kita yang kurang baik, jangan malu kita belajar sama anak-anak kita. Nah, ini caranya supaya kita semangat ya mengisi hari-hari bulan suci Ramadan, walaupun ya di tengah wabah, walaupun hanya di rumah. Apalagi ya Rasulullah SAW ya bersabda, ya afdalu ibadati ummati qiraatul Quran, ya. Yang paling utama dari ibadah umatku adalah membaca Al-Quranul Karim. Makanya banyak pertanyaan-pertanyaan yang mengatakan, oh Ustadz, mana yang lebih utama nih di bulan suci Ramadan? Apakah kami membaca Al-Quran, ataukah kami mentadaburi Al-Quran, atau mempelajari tafsirnya, ya, dan seterusnya? Ya, kalau kita jawab semuanya penting. Tetapi kalau kita mau mencari pahala, ya tentu saja baca Al-Quran. Karena di setiap huruf itu adalah 10 kebaikan. Makanya kata Rasulullah SAW, man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanah
Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kali lipat. Wala aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf, walamun harf, wa mimun harf. Kata Rasulullah, aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, tidak. Tetapi alifun harf, alif satu huruf, lamun harf, lam satu huruf, wa mimun harf, mim juga satu huruf. Jadi dengan demikian baru baca alif lam mim, kita sudah dapat 30 kebaikan. Nah, bagaimana kalau kita membaca dalam satu marang, misalnya satu juz atau 2 juz? Luar biasa. Ini adalah pasti akan mendapatkan pahala yang sangat luar biasa banyaknya. Jadi kalau kita ingin mengejar pahala, perbanyak baca Al-Quranul Karim. Mau berapa kali khatam. Ya, ini adalah hal yang insya Allah bisa kita upayakan. Lalu juga Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain, beliau mengatakan, Iqra'ul Quran fa'inahu ya'ti syafi'an yawmal qiyamah li sahibihi. Bacalah Al-Quran, karena nanti di hari kiamat, Al-Quran akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya, orang-orang yang menghafalnya. Jadi insya Allah mudah-mudahan ini sangat memiliki ya banyak pahala, sehingga kita harusnya terus bersemangat untuk membaca Al-Quranul Karim. Lalu yang berikutnya tadi saya katakan untuk menambah kita semangat dalam melakukan ibadah di tengah wabah, meskipun adanya di rumah, beli buku-buku ya, termasuk kajian fikih ibadah. Ya, buat kajian. Ya, insya Allah mudah-mudahan dengan fikih ibadah kita akan mereview kembali apa yang sudah pernah kita pelajari. Kan tidak menutup kemungkinan bahwa kebanyakan dari kita kan saat ini bisa wudhu, bisa sholat, dari dulu pelajaran yang dari SD dan SMP. Padahal kan perlu diupdate. Ya. Apa yang kita dulu pelajari waktu di SD, waktu di SMP, mungkin saja ketika guru menjelaskan ada yang tidak kita pahami dengan baik. Ya. Misalnya sekarang, kalau saya melihat banyak orang yang wudhu saja, itu adalah kalau membasuh tangan, ya itu karena kerannya di atas, ya maka akhirnya dia basuhnya dari sikunya dulu, baru ke bawah. Padahal wudhu yang benar itu adalah kan dari sini dulu, baru kemarin netesnya dari siku ke bawah. Nah, itu salah satu yang kadang-kadang kita baru, oh iya ya bahwa ilmu kita tentang fikih, walaupun kita udah hafal banget, tapi sebenarnya masih tetap harus direview. Nah, ini adalah merupakan ya penyemangat juga buat kita dengan waktu yang banyak, karena memang bekerja juga dari rumah, kegiatan juga kebanyakan di rumah. Ayo kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ya, saya juga sama dengan Bapak dan Ibu sekalian, dan juga apalagi adik-adik. Kita juga bosan kadang-kadang. Ya, tetapi ya ketika kita memang sudah jenuh, terlalu lelah atau terlalu capek dengan satu ibadah, ganti dengan ibadah yang lainnya. Ganti lagi dengan ibadah yang lainnya. Dan ibadah-ibadah yang lainnya ini adalah tidak harus selalu misalnya baca Al-Quran, baca fikih, ataupun zikir, tasbih, tahlil. Kan misalnya berdiskusi juga termasuk hal yang bermanfaat. Atau kita juga bisa melakukan kalau tidak sedang iktikaf, ya membersihkan rumah, atau bisa menanam sesuatu, ya atau juga ya mengerjakan sesuatu dengan laptop yang kita miliki atau dengan sarana yang ada di rumah kita. Akhirnya apa? Ya boleh dikatakan kalau dalam istilah bahasa Arabnya rawihul qulub. Hati kita ini juga ya dibuat istirahat ya saatan ba'da sa'ah, antara sesaat dengan sesaat. Fa innal qulub idza kallat hamiyat. Karena hati kita pun kalau dipaksakan terus ya itu nantinya lelah. Ya, lelah, kalau sudah lelah nanti jadi buta. Artinya apa? Ya kita bosan. Nah, ini yang jangan sampai terjadi. Jadi bagaimana caranya supaya ibadah ini kita variasikan. Ya, kita variasikan ya sehingga nanti menjadi terus ya bersemangat dalam melakukan ibadah walaupun di rumah, walaupun bersama keluarga, ya. Baik, untuk yang berikutnya adalah sholat taraweh ya, dan qiyamul lail. Ya alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita semuanya bisa menikmati sholat tarawih dan qiyamul lail di rumah kita masing-masing. Kemarin saya sempat ngobrol dengan beberapa keluarga, pakai Zoom juga, ya, menanyakan bagaimana sholat tarawih dan qiyamul lail di rumahnya. Akhirnya banyak di antara mereka yang bercerita gitu ya,
punya anak ya misalnya bacaannya lebih banyak, hafalannya lebih banyak. Akhirnya ayahnya ngalah, jadi yang jadi imam anaknya. Karena anaknya bacaannya lebih banyak ya, terus bacaannya juga lebih bagus. Ya, sorry, hafalannya lebih banyak, bacaannya lebih bagus. Boleh bang anak kecil jadi imam? Boleh. Nggak ada masalah anak kecil jadi imam. Ya ini akra'ukum li kitabillah. Makanya Umar bin Khattab ketika memilih imam, siapa yang dipilih? Ubay bin Ka'ab. Kenapa? Dia yang paling banyak. Dia yang paling banyak hafalannya dan dia yang paling bagus bacaannya. Makanya dia yang dipilih waktu sholat taraweh pada zaman Umar bin Khattab ketika baru disatukan di dalam satu imam. Ya, jadi untuk sholat taraweh dan qiyamul lail, ya saya kira ini adalah hal yang perlu untuk kita kerjakan ya, sedapat mungkin ya sesuai dengan yang Rasulullah contohkan. Tapi saya yakin berat. Sholat taraweh sesuai dengan yang Rasulullah contohkan itu berat. Kenapa? Dimulai dari ba'da isya, selesai akan sudah mau menjelang sahur. Bahkan ketika Umar bin Khattab ya melakukan pengumpulan jamaah sholat taraweh yang asalnya sholat taraweh dilakukan sendiri-sendiri, ya di zaman Umar bin Khattab kan dikumpulin. Ya, ketika Ubay itu membaca 200 ayat, ya 200 ayat itu dalam riwayatnya mengatakan kami itu sampai katanya menggunakan tongkat ya agar bisa tetap berdiri saking panjangnya bacaan ya pada saat itu. Ya jadi kalau misalnya kita pun ingin lebih panjang membacanya ya silakan ya tadi seperti yang saya katakan ya dengan membaca dari Al-Qur'anul Karim. Nah untuk 10 malam terakhir tentu saja Rasulullah SAW mencontohkan ya beliau juga iktikaf ya sehingga kalau memang sekarang kita belum bisa melakukan iktikaf di masjid kita bisa melakukannya di rumah masing-masing. Lalu yang berikutnya adalah terkait dengan makan sahur. Nah ini pun sebenarnya kalau kami di keluarga baik makan sahur maupun iftar ini kadang menjadi penyemangat sendiri dalam melakukan ibadah sahur. Bukan karena menunya, tetapi kami selalu mengejar kami katakan ta'abbudi ya. Kita makan sahur enak ataupun tidak enak itu bukan tujuannya. Ya, tetapi dengan kita minum saja pada saat sahur, apalagi kalau kita bisa makan ya itu akan sangat bagus sekali. Karena tasaharu fa inna fis sahuri barokah ini adalah ta'abbudi. Jadi mau kita makan banyak atau sedikit yang penting sahur. Dan jangan pernah kita mengatakan enggak kok saya mah enggak sahur juga kuat. Bukan itu. Sahur ini adalah ibadah. Jadi kalau ibadah apalagi dijanjikan adanya berkah. Nah, maka dari itu jangan sampai tidak sahur, ya. Begitu pula dengan iftar. Iftar ini harus disegerakan, segerakan ya sehingga apabila kita menyegerakan iftar dan menunda sahur sampai dengan batas waktu imsak, itulah yang terbaik bagi umat Nabi Muhammad SAW. Baik, ya. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah kita berdoa, ya, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, agar kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini ya lebih baik dari 1000 bulan. Namun perlu diingat ya karena tadi saya sudah mengatakan bahwa ketika kita misalnya menginginkan Lailatul Qadar sementara kita masih punya banyak amanat-amanat yang sesama umat manusia ya sepertinya masih sulit untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Mengapa? Ya karena walaupun kita ada punya 1000 bulan tapi kalau kita masih punya sekian banyak ya sangkutan dengan hak-hak orang lain, apalagi naudzubillah kalau misalnya korupsi uang rakyat, uang negara, itu kira-kira ya berapapun mungkin yang akan diturunkan pada Lailatul Qadar, kita belum termasuk yang berhak untuk menerimanya. Kenapa? Makanan kita dari mana sumbernya, pakaian yang kita pakai dari mana dibelinya. Dan itu semuanya akan menyebabkan walaupun ya Lailatul Qadarnya itu turun malam itu kita tidak termasuk yang mendapat bagian. Nah, oleh karena itu ya mudah-mudahan ya ketika kita berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini kita harus benar-benar yakin kalau beberapa penghambat diijabahnya doa ini sudah kita selesaikan. Baik ya. Nah, untuk berdoa dan bermunajat ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Allah memberikan sebuah ilustrasi
bahwa Allah sangat dekat dengan kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya, apabila hambaku bertanya tentang aku, maka jawab oleh Muhammad, aku ini dekat. Aku akan menjawab, mengabulkan ya setiap doa orang yang berdoa. Tetapi syaratnya doanya kepada aku. Falyastajibu li, maka mohonlah hendaklah mereka ya menginginkan agar diijabah doanya olehku. Syaratnya apa? Wal yu'minu bi, harus yakin. Ya, mereka harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allahum yarsudun, agar mereka mendapatkan ya petunjuk dan berada dalam kebenaran. Nah, ini yang tentu saja kita semuanya ya berharap mudah-mudahan ya berdoa dan bermunajat pada malam 10 terakhir di bulan suci Ramadan ini ya akan membuat apa yang menjadi keinginan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan aktivitas yang lain di 10 malam terakhir agar kita bersemangat adalah tadi iktikaf. Nah, sekarang ini sudah mulai ada beberapa fatwa yang boleh dikatakan memperbolehkan kita untuk iktikaf di rumah masing-masing. Nah, ini salah satunya adalah yang disampaikan oleh sebentar saya mau ambil ada fatwa yang memperbolehkan kalau kita ya ini dia fatwa. Nah, seperti ini kan fatwa Majelis Ulama. Nah, ini Majelis Ulama berfatwa tentang sholat Idul Fitri. Saya kira jamaah juga sudah banyak ya yang membaca tentang sholat Idul Fitri di rumah. Ya, ini ada, nanti silahkan, mungkin ini di Detik malah juga sudah ada ya tentang tata cara sholat Idul Fitri di rumah. Tapi untuk iktikaf di rumah itu memang ulama Mesir juga ada, Syekh Abdus Sami ya, itu dia membolehkan tapi untuk wanita. Nah, mohon maaf kalau sekarang saya hanya mendapatkan secara lembaga dari Partai Keadilan Sejahtera. Ya, itu sudah memberikan fatwa dari Dewan Syariahnya ya kalau iktikaf di rumah itu diperbolehkan. Dan saya juga melihat beberapa ulama di Arab Saudi juga banyak yang membolehkan dengan alasan-alasan sebagai berikut. Salah satunya ya alasannya adalah malayudraku kullu layudraku julluh, kan kalau dalam kaidah usul fikih seperti itu. Kalau kita tidak bisa dapat semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Jadi perlu diingat, iktikaf di 10 malam terakhir ini kan ada dua syarat. Yang pertama, iktikafnya tempatnya harus di masjid. Waktunya 10 Ramadan terakhir, 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Nah, kalau kita tidak bisa dapat kedua-duanya, jangan ditinggalin dua-duanya. Misalnya gini, oke, tidak bisa iktikaf di masjid, tapi kan 10 terakhir Ramadannya tetap ada. Nah, jangan sampai yang 10 terakhirnya juga ini lepas, tidak kita lakukan di rumah. Masalahnya nanti apakah itu termasuk iktikaf atau tidak, itu adalah kita serahkan kepada Allah. Tetapi yang biasa kita lakukan di masjid pada malam 10 terakhir di bulan suci Ramadan, ayo kita lakukan di rumah. Kita lakukan di rumah, di tempat yang memang kita khususkan untuk bisa melakukan ibadah sholat yang biasa kita melakukan ibadah sholat, di tempat itulah kita iktikaf. Makanya di sini juga ada tata caranya, ya, bagaimana tata cara iktikaf di rumah itu disampaikan, ya. Salah satunya ya, memasang niat dan tekad untuk beriktikaf seperti yang biasa dilakukan di tahun-tahun sebelumnya, ya, karena niat ini adalah penting sekali. Lalu yang kedua, membuat atau menetapkan satu lokasi khusus di dalam rumah sebagai tempat untuk melakukan ibadah sampai akhir Ramadan. Lalu yang ketiga, mengisi waktu di tempat tersebut, terutama di 10 hari terakhir Ramadan, dengan memperbanyak salat, tilawah, zikir, doa, dan munajat. Nah, ini yang menurut saya penting ya untuk kita ingat, ya walaupun mungkin saja di antara Bapak dan Ibu ada yang tidak berafiliasi dengan partai ini, tapi saya melihat ulama-ulama yang mengeluarkan fatwa ini adalah orang-orang yang berkompeten untuk memiliki atau memberikan fatwa untuk kita bisa iktikaf di rumah. Jadi jangan sampai ya sudah
tidak bisa iktikaf di masjid, lalu 10 malam terakhirnya terlewat. Nah, insya Allah mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya di rumah. Nah, itulah mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Bagaimana kita tetap semangat ya melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Ya, sebagai kesimpulan saya ingin menyampaikan ya bahwa yang paling pertama dan utama ya adalah bagaimana kita bisa mengikuti semua yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Divariasikan. Ya, ada sholat, ada saum, ada zakat, ada infak, ada sedekah, tetapi juga perlu ada istirahatnya. Lalu yang kedua, terkait dengan sholat, memang kita perlu mengikuti apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah, yaitu 8 plus 3, jadi 11. Tetapi kalau kita tidak memungkinkan, sholatlah 2 rakaat, tetapi yang sehusyuk mungkin. Misalnya kalau sorenya setelah Isya kita sholat taraweh, maka jangan lupa nanti qiyamul lailnya walaupun hanya 2 rakaat, tetapi upayakan yang sehusyuk mungkin yang 2 rakaat tersebut jangan sampai tidak dilakukan. Nah, begitu pula dengan ya ibadah-ibadah yang lainnya. Baik, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini bermanfaat ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat COVID-19 dari bumi Indonesia khususnya, Kota Depok khususnya, atau dari seluruh dunia agar kita bisa melakukan aktivitas sebagaimana biasa di Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.